ini kan olahraga paling banyak kan futsal, basket. Nah itu kan kalau masa pandemi ini kan rentan sekali risiko tinggi untuk tertular. Betul. Makanya mereka lebih milih sepeda. Nah supaya kan Saat ini saya sudah bersama terhubung dengan Dr. Azharuddin. Azharuddin ya dok ya? Ya, saya tahunya Dr. Raju, panggilnya Dr. Raju ya. Iya, panggilannya Raju, oke. ya simpel. Terima kasih banyak ini sudah nyempatin waktunya buat sharing nanti di Ine Channel. Ine Channel ini adalah inspirasi dan edukasi kesehatan dong, ya. Jadi kurang lengkap nih kalau orang-orang yang seneng dengan yang nanti kita akan bahas itu nggak sharing ya apa sih yang sebetulnya ada dalam hal ini gitu. Baik, langsung saja dok, tanpa lama-lama boleh kenalan singkat dulu. Ini lagi di mobil ini. Ya silakan dok. Iya, sambil ya habis olahraga gitu kan ya. Ya. Jadi nama saya Azharuddin. Tapi biasanya orang manggil saya Raju. Saya tuh lulusan kedokteran tahun 2006. Oke. Tahun 2006. Tuh, lalu praktek sana kemari dari Universitas UPN Veteran Jakarta. Oh, veteran. Kemarin saya baru veteran juga tuh, teman dari Sukabumi Business Owner Clinic dari veteran juga. Nah, itu baru saya tayang kemarin itu ada Dokter Maulana. Oh gitu. Iya. Oh, Dokter Maulana mungkin dia ada kelas saya kali ya. Ada kelas kayaknya. Beliau punya usaha klinik di Business Owner Clinic di Sukabumi. Lanjut dong. Klinik. Oke, kalau sekarang kebiasaan prakteknya di Rumah Sakit RSUD Budi Asih yang di Cawang. Gitu, sebagai dokter jaga unit HD hemodialisis gitu. Udah kurang lebih tuh prakteknya setiap hari sampai hari Sabtu. Gitu. Nah, lalu setelah itu pulang di praktek klinik di Kelapa II, klinik pertama. Itu aja sih sementara. Kelapa II Depok ya. Lalu untuk organisasinya sekarang di Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia atau PEDI. Wis, keren. Gitu. Bagus dong, ini bisa sharing di channel saya juga ya. Pasien home care kita banyak banget pasien diabetes dan on HD gitu kan. On HD, bahkan kita ada yang HD di rumah juga dok. Gitu, pasien-pasien home care yang HD di rumah. HD di rumah atau CAPD? HD, ini kemarin tuh udah lengkap, jadi alatnya dari punya mesin sendiri ya? Punya mesin sendiri. Iya, mesin sendiri. Nanti kita bisa sharing lagi. Iya. Dok, ini kan di Iya, kesempatan ini saya itu invite dokter untuk bisa sharing tentang apa ya, goes. Katanya dok, teman saya yang ini ya, Sigit bilang ini oke. Karena di pandemi ini kayaknya jadi tren gitu loh dok. Bagaimana sebetulnya? Ada relasi yang seperti apa? Kenapa orang kok jadi kayaknya jalan itu hampir penuh dengan sepedaan gitu ya, lebih banyak dari sebelumnya gitu. Bagaimana sebetulnya kalau ada story-storynya gitu dok? Kalau saya melihat sih memang kan di masa pandemi ini kita kan kalau olahraga itu nggak boleh banyak kumpul ya. Nah nggak banyak kumpul. Nah kan olahraga biasanya mungkin yang peserta atau pasien-pasien itu atau kita ini kan olahraga paling banyak kan futsal, basket. Nah itu kan kalau masa pandemi ini kan rentan sekali risiko tinggi untuk tertular. Makanya mereka lebih milih sepeda. Nah supaya kan masih bisa jaga jarak. Kalau basket itu kan pakai masker kan karena nggak bisa tuh. Nah ini kan kalau sepeda itu kan masih bisa dipakai masker asal mungkin hidungnya aja atau apa gitu. Jadi sebenarnya untuk physical distancing lah gitu olahraganya. Poinnya itu. Jadi benar-benar yang ramah dengan kondisi pandemi saat ini adalah goesan gitu ya. Nah kalau bicara manfaatnya sendiri sebetulnya apa sih dok? Karena ada orang yang mungkin cuman tren ikut-ikut aja biar keren foto pakai sepeda dengan sepeda lipatnya atau apalah itu, tapi nggak ngerti gitu sebetulnya dampak ke kesehatannya seperti apa gitu loh dok. Bisa sharing dok? Ya, ini seperti kayak ini juga ya, ini kan namanya olahraga ya. Awal-awal kita kan disuruh pertama-tama PSBB, work from home. Nah itu kan istilahnya atau kita di rumah ya jadi nggak ngapa-ngapain. Jadi dengan ada kita sepeda ini olahraga kita masih bisa aktivitas olahraga. Jadi sehingga ya itu baik buat kesehatan jantung. Nah itu kan bisa dinilai lagi. Lalu
memperkuat daya tahan tubuh juga itu olahraga. Jadi memperkuat daya tahan tubuh. Nah, lalu terutama kita itu menguatkan otot-otot kaki, dari paha, betis. Nah itu kan kita goes. Nah itu manfaat sekali itu, bagus sekali itu untuk manfaat kaki. Lalu yang penting lagi buat melatih keseimbangan. Nah keseimbangan. Kan kita kan naik sepeda ya kan, keseimbangan postur tubuh. Nah itu kalau seandainya kita bersepeda itu jadi lebih seimbang ya, mengatur posisi kita ya. Yang yang kalau penting lagi kita karena masa pandemi ini virus, jadi kita perkuat daya tahan tubuh dengan tadi bersepeda. Gitu. Bahkan termasuk untuk menghilangkan stres sih dok ya, ya nggak? Kayaknya di zaman-zaman ini berarti stresnya tuh paling banyak gitu, karena mungkin untuk bisa alasan keluar rumah itu dengan olahraga sepeda gitu, ya nggak? Tapi kita bisa luruskan bahwa banyak sekali sebetulnya manfaat dari sepeda gitu. Tadi yang disebutkan adalah kesehatan jantungnya, tulangnya gitu ya, dan termasuk tadi terapi psikologisnya ya, stresnya gitu, seperti itu, keseimbangan gitu, dan pasti mungkin akan banyak lagi yang lainnya. Dan ini ramah dengan kondisi pandemi saat ini. Tapi di balik semua itu dok, pasti ada dampak negatif ataupun kemungkinan resiko masalah kesehatan jika salah atau over atau bagaimana gitu dok. Kira-kira apa tuh yang biasa yang harus diwaspadai? Memang yang diwaspadai memang kalau kita belum pernah terbiasa untuk olahraga, ya harusnya kita berlatih dulu pelan-pelan. Ini kan jangan langsung karena ikut-ikutan akhirnya berapa kilometer, lalu kecepatannya juga tinggi sehingga tidak memperhatikan denyut nadinya yang istilahnya capaian target kita apa. Itu yang kadang-kadang mereka tidak sadar juga. Lalu mengenai waktunya, kadang-kadang kita harus pagi sampai ini udah selesai, paling 1 jam udah selesai. Ini kadang-kadang sampai siang, nggak memikirkan ternyata ada panas terik, dehidrasi. Nah itu kadang-kadang tidak perhitungkan itu semuanya. Jadi sepedaan itu bisa bagus buat jantung, tapi juga bisa berisiko terhadap masalah jantung gitu ya. Kalau tadi misalnya vital sign dari nadi atau tensinya kurang bagus gitu ya, jangan dipaksain juga. Dan artinya kita juga mengetahui kondisi tubuh kita, jangan sampai dikasih beban yang berat, latihan yang terlalu berat. Karena tadi, bahkan yang paling ngerinya juga kan ini ya dok ya, takutnya kecelakaan, tabrakan atau apa, itu juga perlu diwaspadai gitu ya. Jadi perlu mungkin tadi yang keseimbangannya terjaga, pandangannya jelas, dan memang hati-hati lah jalurnya yang tepat. Nah jadi, terakhir ini tips aman dan sehat bagaimana bisa goes. Tips aman dan sehat goes. Ya dok. Yang paling buat kesehatan ya, pertama ya tadi kenali diri dulu kita. Kenali diri kita dulu. Kita ada punya riwayat sakit apa, misalkan darah tinggi atau diabetes, itu harus dicek dulu. Kalau tensinya di atas 160, kalau awalnya lebih baik jangan. Atau gula darahnya lebih dari 250 atau kurang dari 60, lebih baik jangan. Supaya karena kita paksa nanti tiba-tiba kolaps nanti di itu. Gitu. Kalau yang riwayat penyakitnya. Lalu pertama kita tuh istirahat harus cukup. Istirahat harus cukup, jangan udah begadang besoknya mau goes. Nah itu kadang-kadang bikin stres lagi tuh jadinya. Istirahat cukup, kita tahu riwayatnya kita dulu, dan lalu juga kita mesti harus paham nih target kita latihan atau target olahraga apa. Jadi melihat yang paling ini sih, yang paling gampang lihat nadi. Kalau ukuran nadi ya, nadi kita gimana? Nadi kan maksimal 60 sampai 100 itu normal, 80-100. Tapi target nadi kita olahraga tuh jadi 220 dikurang usia berapa? Hasilnya berapa? Kalau udah usia 40 tahun ke atas biasanya sih target nadi pada keadaan olahraga inti itu 64 sampai 76%. Dikali target yang 220 dikurang usia. Itu hasilnya berapa? Ya kalau bisa sih jangan melebihi target itu. Gitu. Soalnya kalau melebihi takutnya jantungnya nggak kuat. Itu mungkin untuk orang-orang dewasa ya dok ya. Bahkan saya melihat juga anak-anak kecil juga kadang ada yang udah ikut orang tuanya gitu kan, ikut olahraga. Sebetulnya ada hal yang perlu diperhatikan nggak kalau mereka juga anak-anak kecil ini yang ikut olahraga sepeda? Ya kalau anak-anak kecil ya dievaluasi dulu, itu harus
harus digoesnya jangan sendiri, harus ada yang jaga. Oke. Nah, soalnya kan kalau sendiri mereka nggak tahu waktu dia, ya istilahnya feelingnya ya. Kadang-kadang kalau mau belok aja tanpa lihat-lihat atau lebih terlalu ke situ tengah, ya, lebih gitu ke kan, situ ya. terlalu ke tengah, nah itu lebih bisa membahayakan sih. Gitu. Oke. Jadi memang dari pantauan Oke. dari orang tua. Oke, Gitu. jadi tips amannya itu adalah tadi kita menilai diri dulu sendiri. Kalau punya masalah riwayat penyakit juga jangan, ya berarti jangan diporsir juga, dalam arti kondisi vital sign harus kondisi bagus, nadinya bagus, tensinya bagus, barulah olahraga, dan termasuk tadi harus istirahatnya harus cukup dulu gitu ya. Wow, luar biasa. Oke, jadi bahkan saat ini kan pandemi PSBB lagi nih dok, berarti mungkin akan lebih banyak lagi mungkin ya orang-orang yang balik lagi mungkin. Iya, karena apa ya? Ini kita juga bingung, bukannya apa ya? Kita ngurung diri di rumah juga kan pasti beban stres dan sebagainya gitu. Nah, oke. Makanya tadi cukup jadi menarik adalah goesan ini menjadi pelarian. Pelarian dalam arti kita keluar bisa jaga jarak, dan ya kita bisa, tapi kan tidak menjamin juga dong ya. Tapi belum ada penelitian juga sih ya bahwa yang apa namanya virus itu menular dari udara dan sebagainya, nggak ini juga kan ya. Jadi ya tetap pakai masker juga, tapi hidung harus masih bisa napas lah, bisa napas, masih bisa kebuka gitu. Ya paling itu aja sih mas. Ya. Ada terakhir mas, dok, untuk masyarakat bagaimana bijak olahraga sepeda? Ada lagi yang terakhir? Ya paling terakhir ya kita harus bersepeda. Maksudnya sepeda adalah merupakan satu olahraga yang baik di masa pandemi ini, tapi harus mengikuti protokol kesehatannya juga, dan juga tahu penting kondisi kita. Kalau memang ternyata kita ada penyakit, mungkin di ketua kelompoknya mesti kita itu juga kasih tahu supaya nanti kan penanganannya lebih cepat, atau mungkin bawa obat-obatan yang rutin supaya hal-hal yang tidak inginkan terjadi gitu. Oke. Goesan, tetap protokol kesehatan, dan juga ini ya peraturan umum ya dok ya, peraturan lalu lintas itu juga mesti dipatuhi. Jangan sampai seperti di media sosial waktu itu ya, saya melihat ada beberapa itu dengan sembarangnya nyebrang dan sebagainya, itu kan juga tidak dibenarkan. Jadi tadi diingat, goes adalah olahraga yang ramah dan cocok untuk di masa pandemi seperti ini, tapi dengan catatan harus protokol kesehatan dan juga memenuhi wajib mentaati peraturan umum lalu lintas khususnya seperti itu ya. Wow, luar biasa. Ini dok, ada lagi ya berarti ya? Cukup ya, luar biasa. Iya, terima kasih dok. Ini luar biasa, manfaat lagi, mengingatkan lagi ke masyarakat yang mungkin sudah menjalankan tetapi hanya sekedar ikut-ikutan, atau bahkan untuk orang-orang yang belum dan kepikiran mau olahraga. Ini adalah referensi dan edukasi untuk inspirasi untuk masyarakat bisa memilih bersepeda